semuanya? Ada sukacita. Ya, di depan ini masih ada yang kosong kok ya. Kalau yang belakang nggak nyaman bisa duduk depan, ini kosong ya. Bu Nini mungkin bisa duduk depan, nggak apa-apa Bu Nini, sebelahnya Mami ya. Kita bersyukur 3 tahun ya, tanpa terasa 3 tahun PD Victory. Siapa yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Wow, banyak juga ya. Berarti selama ini nggak tahu ya 3 tahun PD Victory ada di Malang ya. Luar biasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan bawa banyak jiwa-jiwa. Nanti tempat ini nggak cukup, kita harus pindah lagi kayaknya ya. Karena tempat ini, oh siapa duduk depan? Saya nggak kelihatan, saya pikir masih ada di luar. Nah, hari ini tema Victory ya di seluruh kota adalah kemenangan yang mengubahkan. Kemarin di Bali, kemenangan yang mengubahkan tentang bagaimana respon hati. Orang itu ngalami kemenangan masalah, kalau itu tidak mengubah hidupmu, itu belum kemenangan, saudara. Kemenangan itu harus bukan hanya kita berkata sama Tuhan, aku hari ini mau jadi kaya, mau jadi sukses, berhasil, terkenal, punya usaha. Tuhan, aku mau simpanan emas dolarku berlimpah-limpah hari ini ya. Kalau cuman itu jadi target saudara, ngikut Kristus, maka saudara adalah orang yang paling termalang. Jujur, kita hari ini mengalami kemenangan itu yang pasti kemenangan bersama Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah ini sudah mengubah kehidupan kita? Kalau kita jadi orang benar dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, saudara tidak berubah-berubah, itu nggak ada poinnya. Tapi ketika kita mengalami badai dan orang bisa merasakan buah, saya percaya gambar Victory ini bukan kebetulan. Awal mendirikan Victory saya nggak pernah tahu yang gambar ini ternyata pohon ya, daun buahnya makin lebat dan ada tanda salib. Dan saya percaya bahwa buah orang itu gini, kalau sesuatu itu terlihat kemenangan di dalam hidup saudara, yang pasti saudara ada buah. Kalau hidup mengikut Kristus gak ada buahnya, maka itu bukan sesuatu yang mengalami kemenangan. Makanya Victory ini bisa mengalami buah, bisa ada di 7 kota. Itu bukan hebatnya saya, karena saya juga bukan siapa-siapa, tapi karena ketika saya belajar untuk taat, mengubah hidup saya, di situ Tuhan memberikan buah buat PD Victory. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemarin saya di Malang, saya tentang respon hati ya, moga-moga itu bisa diposting, itu bagus karena saya jelasin 4 hal. Orang kalau kepingin lihat kemenangan yang mengubahkan sikap hatinya, yang pertama yaitu harus punya kemurahan hati. Murah hati untuk mengampuni, sabar menghadapi kesalahan orang lain, rendah hati berkata maaf ya. Itu sikap hati yang perlu kita bangun. Hari ini tentang kemenangan yang mengubahkan, bagaimana respon yang benar. Orang kalau cuman kejar sukses tapi responmu gak pernah benar, karena 90% hidup ditentukan oleh respon. Sisanya hanya 10% oleh hasil. Jangan dibalik. Saudara dan saya hanya kejar target 90% yang aku kejar ikut Tuhan, hanya berhasil 10% respon. Nah, ini yang salah. Tuhan tidak mau setiap kita dibawa berhasil tanpa respon yang benar. Tapi Tuhan mau setiap saudara dan saya, ketika responmu benar dulu, saudara yang dulu suka marah jadi sabar, yang suka gosip jadi bertobat, ya mulutnya yang ember, gak ngember lagi Bu Eli, mulutnya sekarang suka memuliakan nama Tuhan. Itu respon saudara. Jangan hanya datang sama Tuhan, kejar hasil, pokoknya aku berhasil, sudah tidak penting mau respon. Kenapa? Karena masalah. Saudara lihat ada satu ayat
Ya, 2 ayat. Amsal 19 ayat 21. Ini ayat yang kita pegang. Hari ini masalahmu sebesar apapun di hadapan Tuhan, semua itu akan berlalu. Amsal 19 ayat 21 yang berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi apa saudara? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Berarti Tuhan tuh pegang kedaulatan hidup saudara dan saya enggak. Jelas. Apapun yang saudara rancangkan di hati hari ini, orang mau ngerancangin di hatinya tentang yang buruk sampai saudara benar-benar terjatuh, ya. Berapa banyak ibu-ibu yang hari ini ngalami karena rancangan jahat manusia, ya, akibatnya saudara terjatuh. Tapi percayalah, dalam perjalanan hidup gak usah takut. Semua rancangan yang jahat akan dirubah menjadi rancangan yang baik, karena itu memang keputusan Tuhan. Apapun saudara percaya, ada banyak kan orang rancangin dalam hati. Jujur, setiap kita pasti punya rancangan dalam hati, kepingin sukses, rumah tangga bahagia, anak-anak sukses. Tapi dalam perjalanannya bisa gagal gak? Semua rancangan hati kita kepingin anak kita jadi dokter, ternyata ada loh seorang ibu yang kecewa sama anaknya. Sudah disekolahin kedokteran, ya, sekolah hebat, pinter, jadinya cuma apa? Narkoba. Ternyata sementara dia sekolah kedokteran dengan tingkat stresnya, akibatnya dia malah jadi pecandu narkoba. Yang lulus bukannya dokternya lulus, malah yang lulus statusnya menyandang tahanan di rumah tahanan, jadi pasien narkoba. Kira-kira dalam perjalanan hidup ini berapa banyak orang yang juga merancangkan yang baik tentang rumah tangga. Dulu pacaran, lihat ini suami idaman, ya, ini suami yang jadi idola sampai nanti, aduh aku pasti hidup bahagia. Lihat bibit, bebet, bobot, ini semua sudah memenuhi syarat. Berapa banyak orang juga kecewa ketika sudah ditimbang bibit, bebet, bobot, ternyata dalam perjalanan menikah, ya. Saya lagi konseling juga seorang ibu yang dia berkata, Bu, bibit, bebet, bobot semua baik, tapi dalam perjalanannya ketika suami saya bisa, yang hidup dalam komunitas pelayanan loh ini, bisa jatuh dalam dosa, kena HIV. Kita semua hari ini gak ada yang tahu apa yang kita rancangkan dalam hati. Pasti semua manusia merancangkan yang baik-baik, tapi yang namanya kehidupan di dunia, suami bisa berubah, anak bisa berubah, usaha yang tadi sukses bisa bangkrut. Tapi saudara tidak perlu takut. Kenapa? Karena keputusan Tuhan buat setiap orang benar tidak akan pernah gagal. Dia pasti menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Makanya jangan takut. Setiap kita pasti bisa mengalami gagal. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Tapi satu hal, keputusan Tuhan buat orang benar, dia mau beri yang terbaik, itu tidak pernah gagal. Amin. Nah, 3 hal yang saya akan bahas, ya. Kita percaya hari ini bagaimana respon yang benar, hidup berkemenangan, ya, kemenangan yang mengubahkan itu. Kalau saudara lihat simple, tapi ini sering kali kita nggak melakukannya. Buka Roma 12 ayat 12, ya. Ini perintah yang sederhana, tapi sering kali ini nggak mengubahkan kehidupan saudara ketika kita mengalami proses yang berat. Doa nggak dijawab-jawab, keuangan tambah bokek, Bu, suami didoakan nggak berubah. Berapa banyak? Buka Roma 12 ayat 12. Saudara dan saya hari ini kalau mau melihat kemenangan yang mengubahkan, saudara mulai praktek Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam apa saudara? Pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekun
kalau bersukacita di dalam pengharapan ya. Kalau pengharapan sama tiap kali datang sama Tuhan, aku berharap besok punya rumah ini. Saudara cepat dijawab, sukacita ya, pasti ya. Saudara doa lagi, Tuhan, aku punya pengharapan besok Tuhan, aku bisa beli mobil. Dijawab, sukacita ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, hidup gak seideal itu. Makin berharap, makin kecewa. Berharap suami baik, malah gak pulang rumah. Berharap anak didoakan, malah berontak. Doakan usaha rame, tambah sepi pipi loh Bu Eli. Jujur, bisa gak kita ngalami kemenangan yang mengubahkan, kita tetap bersukacita dalam pengharapan banyak orang benar yang sudah gagal. Kita ngalami kemenangan yang mengubahkan saat apa? Saat Tuhan bilang gini, kamu tetap bisa sukacita enggak? Kalaupun doamu belum aku jawab, jadi pertanyaannya, kamu bisa taat sama perintahku enggak? Bersukacitalah senantiasa. Sekalipun engkau berdoa, tidak ada dasar untuk berharap kakek nenek bisa punya anak, kira-kira Tuhan tetap mau saudara bersukacita enggak? Kalau sudah jadi rumusan ajakan firman, bersukacitalah dalam pengharapan, yang terjadi hari-hari ini di masa sukar enggak bisa. Orang yang terjadi apa? Berduka cita, aduh Tuhan, divonis kanker, nangis bombay sudah. Dalam pengharapannya saudara cuma bilang gini, mati aku mati. Mati. Tadi dalam perjalanan ke sini ada seorang ibu masih muda ya, dia sudah konseling sama saya beberapa saat. Saya sudah bilang, Bu, ampuni, jaga hati. Sudah suamimu mau selingkuh, mau kena pelet, ibu gak usah pusing, sudah fokus sama Tuhan. Bu, didoakan tambah parah, sudah. Ternyata tadi kabari WA saya, Bu, saya mau telepon, doakan saya. Saya kena kanker stadium 4, sekarang sudah menjalar di 7 area. Ovarium, di mana tadi leher, ya, tulang belakang, paru-paru, di mana tadi, pokoknya sudah menjalar di mana-mana, dan dia mulai nafasnya sesak. Ini hasil, makanya kenapa standarnya Tuhan bersukacita dalam pengharapan, supaya kalau tubuhmu nggak bisa sukacita, itu akan menciptakan racun. Sudah sedih plus sakit hati plus kepahitan, cepat mati pasti. Jelas. Tubuh ini diciptakan sama Tuhan dengan standar. Kenapa firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa? Firman tidak pernah ngajarin dunia, ngajarin bersukacitalah saat kantongmu tebal, saat semua baik-baik. Enggak. Tuhan tahu, karena dia pencipta tubuh saudara. Dia tahu tubuh ini enggak akan pernah bisa. Kalau hidupmu dalam kesedihan, kepahitan, kebencian, ini semua akan mengeluarkan satu racun yang suatu kali akan timbul penyakit yang mematikan. Ibu ini enggak terasa apa-apa, tiba-tiba stadium 4 menjalar kemana-mana, cepat katanya. Itu sebabnya hari ini yuk kita paling penting hari ini, kalau firman Tuhan sudah mengajak kita bersukacita dalam pengharapan, maka ini orang yang kemenangan yang mengubahkan. Mungkin saudara dulu wajahnya kayak Daniel, ya. Saya punya jemaat dulu sebelum berkomunitas di Victory, kalau datang wajahnya tua kusem kayak Daniel karena kepahitan. Tapi hari ini saya lihat ibu-ibu yang datang ke Victory sudah cetar, bulu mata cetar, bibir cetar, dandanan cetar. Kalau ditanya, Bu, masalahmu sudah selesai? Tua mbak, parah, rah. Tapi apa yang membuat ibu cetar? Saya gini, wajahmu awet muda, ibu habis operasi? Enggak, saya enggak operasi, tapi hati yang gembira yang saya jalankan. Kenapa? Karena saya cuma mengharapkan Tuhan Yesus. Mengharapin suami, Bu, amit-amit itu, Bu. Lihat suami mengharapkan dia berubah, enggak berubah, saya mati duluan. Hari ini pengharapan saya cuma lihat Tuhan Yesus. Kalaupun suami saya mengecewakan, Tuhan
Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Itulah kemenangan yang mengubahkan. Iblis paling takut lihat orang benar bisa sukacita. Nggak pulang, emangnya gua pikirin. Mertua galak, emangnya gua pikirin. Kalau dulu Bu mertua galak saya pikirin, kurang ajar. Kata-katanya direnungkan, mantu nggak tahu diri, mantu bodoh, mantu miskin, itu saya bisa renungin berhari-hari. Ibu ini bilang gitu. Tapi sejak saya mengerti firman, saya mulai cuekin apapun kata-kata itu, kata-kata iblis yang nggak perlu saya dengar. Lebih baik saya dengar apa kata Tuhan, bahwa hidup saya berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi mulai keluar dari tempat ini nanti ya, punya duit gak punya duit, sukacita aja. Yang pasti Tuhan akan genapi pengharapannya. Saudara, masa kalau saudara gak punya uang, kan pasti pengharapannya gini, Tuhan aku pasti mampu, aku pasti dicukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan. Tuhan cukupkan gak kalau hati saudara sukacita? Jelas. Karena orang yang sukacita itu simbol iman. Orang kalau nggak beriman, waktu pengharapannya tambah parah, pasti hidupnya depresi, stres, minum obat penenang. Itu bukan ciri orang benar. Orang benar itu standarnya seperti Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya, sebab pengharapanku dalam Tuhan. Pasti Tuhan jawab dengan yang terbaik. Amin. Yang kedua, sabar dalam kesesatan. Nggak ada orang. Kelihatannya simpel loh ayat ini, tapi berapa banyak orang gagal. Bu, gimana sabar Bu, disakiti, diinjek-injek, eset yang gak bisa sabar Bu Eli. Ya jadi preman lah Bu Eli sekali-kali. Waktu digebrak meja ya gebrak balik Bu Eli. Oh jujur, dulu sabar lah, wong itu baik. Dulu suami baik, ya sabar gampang. Jujur, berapa banyak orang sudah gak bisa sabar dalam kesesakan, maunya cepetan toh Tuhan, cepetan. Nah, doa minta cepat, hasilnya semua instan. Mintanya abrakadabra, bim salah bim, semua hasilnya. Tuhan aku nyesek, maunya cepat. Enggak. Hari ini masa makin sulit. Namanya aja masa sukar. Berarti saudara dan saya dituntut ekstra sabar. Bukan sabar di dalam masa-masa yang nyaman. Hari-hari ini kita semua lagi dituntut kesabaran di masa yang makin membuat saudara sesat. Lihat uang, jatuh tempo, sesat. Lama-lama nggak bisa balik saudara. Lo kalau putus lama-lama, jujur, realitamu memang kesesakan sudah tidak bisa dihindari kok. Siapa sih orang kaya lebih pusing saudara? Orang saya punya kenalan punya gedung pencakar langit. Kalau dia cerita tidak bisa tidur, rumahnya mewah, gedung. Kenapa? 1 bulan bunganya aja 30 miliar. Ayo saudara mau tidak dia buka mata 1M. Sementara saudara buka mata paling cuma butuh ember. Sedia ember aja buat mandi, buat apa? Jujur, lah ini M-nya M beda miliar saudara. Saya bilang, gimana bisa tidur ya? 1 bulan, 1 hari buka mata langsung jatuh miliar. Jujur, orang kaya lebih pusing. Orang kaya lebih pusing lagi sekarang. Kena dolar, kena emas. Saudara tidak perlu takut. Ya, saudara punya emas lebih dari segalanya. Saya punya emas sampai hari ini itu beratnya 64 kilo. Kok bisa? Mas Nyoto Subowo itu 64 kilo. Itu suami saya, mas saya. Ya, mungkin Bu Nini emas Pak Im kecil, tidak sampai. Siapa yang punya suami beratnya 80 kilo lah, itu emasnya itu 80 kilo. Sudah, itu membuat saudara tenang. Yang penting dia di samping saudara dengan baik. Amin. Yang ketiga yaitu bertekun dalam doa. Itu kemenangan yang mengubahkan. Orang hari-hari ini gak bisa bertekun dalam doa karena pikirannya mumet. Banyak orang kalau ketemu saya gini, Bu, mumet
toh Bu? Mumet, lihat suami mumet, lihat anak-anak mumet, lihat uang mumet, lah ibu mumet sendiri. Jujur, semua orang hari ini bilang, Bu, kalau mumet ya berdoa. Sudah tidak bisa doa Bu, tidak bisa doa, mumet kepalanya loh. Ini semua tipu daya iblis. Orang semakin menidurkan jam doa, semakin saudara tidak akan berjalan makin lama makin kuat, omong kosong. Makanya kemenangan yang mengubahkan itu ketika kita bisa bertekun di dalam doa. Ya sudahlah Tuhan, pokoknya doa. Doa itu besar kuasanya. Doa akan membawa saudara melihat terobosan yang tidak bisa saudara lakukan lewat doa. Tuhan akan bekerja. Lah gimana kita sudah malas berdoa, kita tidak mau bangun hubungan yang intim, tapi kita mau cepat kaya. Jujur, banyak orang hari-hari ini 3 hal ini diremehkan. Makanya kemenangan yang mengubahkan itu saat tidak enak semua. Sukacita dalam pengharapan, pengharapannya tidak terjadi-jadi. Sabar dalam kesesakan, nyesek makin nyesek, suruh sabar. Doa tidak dijawab-jawab, makin berdoa makin parah. Tuhan, katanya ibu ini, saya loh Bu, doain suami saya ya, semakin tambah kulit Bu, lebih baik tidak usah saya doakan, biar cepat mati aja Bu. Nah, coba Tuhan mau jawab doa gimana? Kalau hatimu tidak benar, hatimu tidak bersih, Tuhan tuh tidak akan pernah mau jawab doa saudara. Lihat 3 hal, saya akan bahas singkat ya. Saudara percaya kemenangan yang mengubahkan pulang dari tempat ini, ibu-ibu tidak boleh wajahnya kayak kudanil ya. Tidak punya uang, haleluya, puji Tuhan. Karena suatu kali pengharapanmu dalam Tuhan, engkau tidak mungkin dibiarkan meminta-minta sampai kelaparan. Itu bukan Tuhan, karena Dia Bapa yang baik. Amin. Kira-kira kalau saudara jadi orang tua, punya anak perlu tanya enggak setiap hari, Mama, kamu sediakan makan apa? Kenapa? Karena anak tahu begitu dia pulang sekolah, orang tuanya pasti sudah menyediakan makanan. Itulah gambaran Tuhan yang baik. Dia orang tua yang baik. Dia tahu kebutuhan setiap saudara dan saya. Bahkan yang sudah mendesak-mendesak, dia pasti cukupkan menurut waktu dan caranya. Amin. Nah, kita lihat bagaimana bersukacita dalam pengharapan ya. Kita buka 3 hal aja PowerPoint-nya langsung. Kalau saudara baca di Roma 15 ayat 13, saya baca ya. Semoga Allah sumber pengharapan ya memenuhi kamu dengan apa saudara? Segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kalau kita berharap sama Tuhan, tidak boleh duka cita. Kita terus berharap walaupun semua makin mengecewakan, yang pasti Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya ya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana di PowerPoint-nya aja dibuka. Nah, dibuka Mazmur 119 ayat 16, buka aja dulu. Mazmur 119 ayat 116. Nah, ya, berpengharapan. Sukacita dalam pengharapan itu ada 3 hal. Yang pertama yaitu hasil akhir pengharapan akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, hasil pengharapan tidak akan mengecewakan. Yang ketiga, kalau saudara baca di Mazmur 119, 116, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Berarti kalau kita bersukacita dalam pengharapan, kira-kira saudara endingnya saudara kecewa enggak? Enggak bakal. Tuhan sudah berikan bagaimana? Nah ini, topang aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku.
Berarti kalau kita sukacita, kenapa? Karena 3 alasan ini. Buka PowerPoint-nya Pak Ibu. Yang pertama, kenapa kita diajar sama Tuhan untuk bersukacita dalam pengharapan? Karena alasannya, waktu kita terus berharap, tidak usah lihat. Orang berharap itu banyak yang kecewa karena lihat fakta. Berharap itu harus berjalan dengan iman. Tidak usah melihat tapi percaya. Kalau berharap lihat kenyataan, pasti kecewa. Oh, makin berharap toko tambah sepi. Makin berharap anak berubah tambah kurang ajar, Bu Eli. Saya doakan bukannya tambah baik, kanker tambah menjalar kemana-mana. Jujur, kalau kita berharap lihat realita, maka iman kita akan goyah. Tapi kalau berharap hari ini hanya percaya, saudara akan melihat suatu kali hasil akhir pengharapan saudara pasti ada damai sejahtera, sukacita, tidak mengecewakan dan tidak akan memalukan. Makanya nggak perlu duka cita. Beban beratmu hari ini tetaplah sukacita. Tuhan, hari ini suamiku tidak pulang sore, aku tetap berharap kepadamu. Saya berusaha praktek, tapi jangan di depan orang, nanti dianggap orang gila. Ya, kalau malam sudah sendiri, dulu saya ya, kalau suami saya tidak pulang gitu ya, iblis mulai bilang gini, tuh suamimu lagi berpelukan, itu tambah panas saya. Tuhan, habis manis sempat dibuang gitu ya. Tapi waktu saya ngerti firman, saya mau tunjukkan sama Tuhan bahwa pengharapan saya hari ini hanya kepada Tuhan. Jadi saya mulai ngomong sendiri kan. Ya untung waktu tidur kan tidak ada orang, anak-anak tidur sendiri. Saya kalau mulai diintimidasi sama iblis, tuh suamimu tidak pulang berpelukan, saya mulai tangkal. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Suamiku bukan selingkuh, tapi sekolah Alkitab, sekolah kehidupan bersama Tuhan. Tuhan lawat habis-habisan. Makanya suatu kali saya ditegur suami saya. Dia bilang gini, mulai hari ini kamu jangan doakan saya. Loh, kenapa? Karena saya tahu tiap malam kamu doain saya sampai saya menderita perasaan saya. Oh, ternyata kuasa doa itu dahsyat loh. Hari ini dia bilang yang membuat menderita itu bukan apa, tapi doamu. Karena aku merasa dia tahu kalau jamnya malam itu pasti jamnya mulai mantra saya ucapin dalam nama Yesus. Yang namanya nyoto subuh, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan. Oh, itu lebih besar dari mantra. Ibu-ibu takut kan sama mantra? Katanya pelet, mantra. Lah ibu-ibu punya kuasa doa lebih dari mantra pelet. Kalau pelakor bisa pakai mantra pelet buat suamimu bingung, kita lebih lagi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Panggil nama suami, pulang, pulang, pulang. Tapi kalau sudah pulang jangan didoakan pergi lagi. Karena pengalaman jemaat saya, tiap malam dia praktek doa, saya ajari, dia panggil pulang. Agus pulang, pulang, pulang gitu ya. Suatu kali Agusnya pulang, saudara. Tapi pulangnya masih dalam proses. Dia dimaki-maki, dimarahi, ya. Lihat sesuatu, biasanya seorang diri kan enak, tidak ada yang ngomel, tidur-tidur sendiri, dimaki-maki. Suatu kali dia telepon saya, Bu, ternyata pulang membuat saya menderita. Boleh nggak sekarang saya doakan Agus keluar lagi dari rumah? Loh, ini namanya mempermainkan Tuhan. Saya bilang enggak. Saya bilang, Bu, ini proses buat kamu supaya kamu sabar. Suamimu sudah biarin jadi alat. Kalau dia pulang itu jadi alat buat kamu semakin serupa karakter Kristus. Amin. Nah, yang kedua, sabar dalam kesesakan, ya. Kita percaya, buka PowerPoint-nya kalau saudara nanti baca di rumah, ya. Di balik kesesakan itu kenapa sih kita perlu sabar? Karena di Roma 8 ayat 18 mungkin bisa dibuka, ya. Nanti kalau nggak dibuka katanya nggak tahu ini firman Tuhan apa bukan, ya. Saudara percaya kita harus sabar, sabar. Mulai sekarang kalau usahanya makin sepi, nggak usah ngomel, ngomong sabar, sabar. Sudah. Ngadepi mertua, tambah volumenya tambah tinggi Bu Eli, tambah kayak nenek lampir. Sabar, sabar.
Saudara tahu orang sabar, lihat ya, di balik kesesakan itu selalu ada kemuliaan. Kalau saudara lihat di Roma 8 ayat 18, lihat ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya kalau nggak sabar, nggak ada PD Victory. Mungkin kalau saya sudah tidak sabar, saya sudah gugat cerai, saya mungkin hari ini menikah lagi, ya gandengan tangan dengan suami baru, hidup saya sudah tidak tahu jadi apa. Tidak ada wanita-wanita yang berkemenangan. Tapi karena saya sabar dalam kemuliaan Tuhan itu dinyatakan hari ini. Yang kedua, ya. Yuk kita lihat di Roma 28 ayat 28 sudah tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, di balik kesesakan ada kemenangan, ya. Itu sebabnya 3 hal ini saudara dan saya ketika sabar bukan perkara sia-sia. Saudara akan lihat nanti kemuliaan Tuhan terjadi, kemenangan Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan itu pasti akan terjadi. Jadi orang sabar itu bukan bodoh. Dunia bilang kalau kamu sabar jadi keset. Ya bodohnya kamu Eli, setia sama suami tidak setia itu bego, itu dunia. Tapi buat Tuhan, ketika kita sabar, nyesek ya sabar. Tuhan, sampai kapan Tuhan? Sudah, yang penting Tuhan bilang sabar. Orang sabar itu subur, bukan bego. Nanti subur menikmati kemuliaan, kebaikan Tuhan dan kemenangan. Amin. Saudara mau sabar, ngomong kanan kiri, sabar, sabar ya. Diproses Tuhan, enggak usah protes. Sudah sabar. Orang sabar subur enggak apa-apa. Kecuali kalau kita hari ini enggak ada yang jamin, kita enggak perlu jadi sabar. Sabarnya kita karena kita percaya bahwa semua yang terbaik pasti saudara dan saya nikmati. Yang terakhir, kalau sudah yang terakhir biasanya seneng semua karena bau makanan sudah mulai masuk, ya. Nah, yang terakhir bertekun dalam doa. Buka ayatnya di Markus 14 ayat 34 sampai 36. Nah, kita baca ya. Waktu kita hari ini ngalami sesak, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Apa sih yang dilakukan? Tuhan sendiri, yang Tuhan loh ya, yang hebat ya. Itu aja ngambil doa lah. Kita ini siapa? Sementara kita menderita, kita malah nggak mau berdoa, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah ya. Mungkin Bu Nini, Bu Siana ngejak, ayo ibadah WD Victory. Sudah, nggak ibadah-ibadah, sudah percuma. Doa ya tambah parah. Nah ini salahnya manusia. Tapi lihat ketika Yesus melakukan Markus 14 ayat 34 dan 36, kita baca ya. Lalu katanya kepada mereka ya, hatiku sangat apa saudara? Sedih. Nah ini lihat Yesus waktu sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya katanya, ya Aba ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita percaya orang kalau bertekun dalam doa itu kemenangan yang mengubahkan. Orang yang hari ini dalam keadaan masa sukar, saudara justru makin berdoa, itu kemenangan loh saudara.
Kenapa? Karena ketika saudara berdoa, di balik doa itu selalu ada kuasa yang besar. Di balik doa itu selalu ada kekuatan. Di balik doa ada penyerahan pada kehendaknya. Hari ini percayalah, kita semua belajar 3 hal ini. Jangan sampai di masa yang sukar saudara hanya menuntut Tuhan. Tuhan katanya kau berdaulat. Enggak. Hari ini bagian Tuhan, dia tetap berdaulat penuh atas masalahmu, atas masa depanmu. Tapi bagian kita harus berespon benar. Jangan sampai banyak orang yang berduka cita di masa sukar, tidak sabar, tidak mau berdoa. Ini ciri orang yang akan dengan mudah dihancurkan sama iblis. Tapi kalau kita bisa bersuka cita, ya, kita bisa bersuka cita dalam pengharapan, kita bisa sabar dalam kesesakan, kita bisa bertekun dalam doa. Percayalah, hari-hari ini kita semua akan dibawa Tuhan. Arahnya bukan turun, tapi arahnya akan naik semua. Amin. Kita akan dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Saudara dan saya mau praktek. Kelihatannya sederhana, tapi sudah tidak saudara praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di masa sukar, kita semua mau jangan lagi lihat realita. Semakin kita lihat realita, semakin kita akan terpuruk. Tapi semakin kita melihat Tuhan, kita akan semakin bangkit untuk bersuka cita. Ya, kita akan semakin sabar dan kita akan semakin bertekun di dalam doa. Mau praktek? Saudara mau mulai hari ini praktek ya, pulang dari tempat ini didengar bukan untuk dilupakan, tapi didengar untuk dilakukan. Dan Tuhan mau setiap kita nanti ibu-ibu pulang dari tempat ini, datang lagi bulan depan saya akan melihat ibu-ibu yang cetar-cetar. Ya, tidak ada ibu-ibu yang ketemu saya pas salaman pasti di shalom. Walaupun iblis bilang gini, utangmu, gitu ya. Mungkin iblis kalau kita suka cita, iblis bilang, ingatkan suamimu. Enggak, itu bukan jadi bagian kita. Tuhan itu punya kedaulatan, kapan, waktu, dan caranya. Kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau paksa pintu itu tidak akan pernah terbuka. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mustahil, mustajab, kakek nenek bisa punya anak, itu akan dibuka dengan ajaib. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, ya. Kita percaya, saudara, hidup di masa sukar ini tidak gampang. Tapi kita percaya kalau saudara melibatkan Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Apapun keputusan Tuhan nanti pada akhirnya terlaksana. Keuanganmu yang bangkrut, keputusan Tuhan tidak akan buat bangkrut. Bangkrut dibuat berhasil. Yang terpuruk akan dibawa bangkit. Itu keputusan Tuhan. Yang hari ini kau merasa bahwa apa yang ada di tanganmu semua serba sedikit, Tuhan punya keputusan untuk memberkati orang benar. Orang benar keturunannya, mungkin banyak orang yang hari ini khawatir dengan keturunan. Bu, sejak saya bangkrut saya bingung besok-besok keturunan saya gimana. Tidak usah takut. Keputusan Tuhan buat orang benar selalu diberkati, mewarisi bumi. Keputusan Tuhan buat orang benar adalah selalu ada di pemandangan di hadapan Tuhan. Amin.